Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zaid Abdul Hafiz dari kelas MBS 2022C dengan NIM 422030055. Selamat datang di konten tugas. Konten tugas kali ini dengan mata kuliah Fikih Muamalah lagi. Kali ini kita akan membahas tentang juzaf atau borongan. Juzaf, al-jizaf merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Persia yang diarabkan, yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli borongan atau juzaf adalah jual beli yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang, ditakar atau dihitung lagi. Akad borongan menurut mazhab Malikiyah itu diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar, ditimbang, atau secara borongan dapat ditakar, ditimbang, atau dihitung lagi. Namun dengan beberapa syarat yang dijelaskan secara rinci oleh kalangan Malikiyah. Al-Quran menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah. Hukum jual beli secara borongan, para ulama sepakat atas bolehnya jual beli secara borongan atau taksiran, atau dalam bahasa Arabnya juzaf. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar, dia berkata, dahulu kami para sahabat membeli makanan secara taksiran atau borongan. Maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya. Hadis riwayat Muslim. Makna dari jizafan adalah jual beli makanan tanpa ditakar, ditimbang, dan tanpa ukuran tertentu. Akan tetapi menggunakan sistem taksiran atau borongan, dan inilah makna jual beli borongan. Sisi pengambilan hukum dari hadis ini adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan takriri atau persetujuan dari beliau atas bolehnya jual beli sistem tersebut. Seandainya sistem borongan ini dilarang oleh Nabi, pasti Nabi akan melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal di atas. Sebagai contoh dari kasus jual beli borongan dalam konteks fikih muamalah, kita bisa sebagai contoh dalam kasus sistem jual beli borongan sebagai berikut. Contohnya adalah seorang produsen pakaian Islam atau busana muslim. Seorang produsen busana muslim bekerja sama dengan seorang distributor untuk menjual produknya secara borongan kepada toko-toko pakaian muslim atau busana muslim yang ada di sebuah kota besar. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam praktik jual beli borongan ini atau jual beli juzaf agar tetap berada dalam koridor atau prinsip-prinsip syariah. Yang pertama itu yang perlu kita perhatikan adalah keadilan harga. Harga yang disepakati harus adil dan saling menguntungkan bagi produsen, distributor, dan toko-toko pengecer. Tidak boleh ada penipuan atau manipulasi harga. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kualitas dan keterbukaan. Seorang produsen harus memberikan kualitas produk yang dijanjikan dan informasi tentang bahan dan metode produksi itu harus transparan atau terbuka. Selanjutnya harus diperhatikan adalah tidak adanya
unsur riba dan gharar. Dalam praktik jual beli borongan, kontrak dan persyaratan transaksi itu harus jelas untuk menghindari unsur-unsur gharar atau ketidakpastian. Transaksi borongan ini juga harus dihindari dari unsur-unsur riba atau bunga, sehingga pembayaran dilakukan tanpa adanya tambahan yang diharamkan dalam praktik jual beli. Nah, itulah tadi pembahasan terkait sistem jual beli borongan atau juzaf. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten tugas berikutnya. Bye bye.